Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriela Kistiadiana, mahasiswi semester 1 Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang. Sebagai materi akhir dalam mata kuliah Metodologi Studi Islam, yaitu tentang organisasi Islam di Indonesia, maka untuk lebih memperdalam tentang materi tersebut, saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu organisasi Islam, yaitu Bapak Dr. Gontom Sitorokifli, selaku Sekretaris DPW LDII Provinsi Kalimantan Barat. Assalamualaikum Bapak, maaf mengganggu waktunya sebentar. Karena di sini Bapak selaku Sekretaris DPW LDII di Provinsi Kalimantan Barat, maka saya akan ingin mengetahui lebih dalam, lebih terperinci tentang organisasi LDII itu sendiri, Pak. Dari poin yang pertama, sebenarnya apa aja prinsip-prinsip dasar dari organisasi LDII itu sendiri, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tadi prinsip-prinsip dasar LDII, termasuk dalam ini LDII Provinsi Kalimantan Barat, pada dasarnya bisa disarikan sebagai moto profesional religius yang sekarang itu menjadi motonya LDII. Profesional religius itu sendiri merupakan satu kesatuan kalimat. Jadi kalau bisa diuraikan satu persatu, yaitu yang pertama dari aspek kejujuran. Jadi dituntut warga LDII itu agar bisa bersifat jujur. Kemudian yang kedua, amanah. Amanah itu ya kita sendiri sudah mengetahui sifat-sifat amanah merupakan salah satu sifat dari Nabi besar Muhammad SAW. Jadi bisa menyampaikan kebenaran dengan cara-cara yang baik, tentunya tidak menyinggung perasaan orang lain yang disampaikan. Kemudian yang ketiga yaitu mujib-mujib, artinya selalu bersikap kerja keras dalam segala urusan, baik urusan dunia maupun akhirat. Jadi tadi baik di dalam urusan dunia kita mencari hal-hal yang baik, maisha atau penghasilan dengan cara-cara yang baik, halal, dan selalu bekerja keras karena untuk kepentingan semua, yang termasuk keluarga ataupun lingkungan. Kemudian mujib itu ya kita hemat gitu, tapi tidak pelit, artinya hemat di dalam menggunakan hasil dari maisha atau pendapatan kita itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu dari sifat kebersamaan, dari sifat bersama dari warga LDII itu, yaitu rukun. Yang pertama, rukun dalam hadis yang disebutkan orang Islam atau umat muslim itu seperti bangunan yang satu. Jadi selalu rukun di dalam beberapa hal, baik di dalam lingkungan keluarga, lingkungan rumah tangga, lingkungan RT, itu agar selalu dibawa sifat-sifat yang tadi itu rukun. Kemudian kompak. Kalau kita di dalam suatu komunitas, di dalam suatu kelompok ya, agar kita selalu kompak bekerja sama. Di dalam hal ini ya, kompak di dalam hal kebaikan tentunya, tidak untuk kompak di dalam hal kejelekan. Dan terakhir yaitu kerjasama yang baik, artinya di dalam kebersamaan, termasuk di dalam LDII ini ya, kita selalu melakukan kerjasama yang baik, baik di dalam lingkungan warga LDII sendiri dan juga baik di luar lingkungan LDII, termasuk dengan lingkungan RT ataupun lingkungan kantor itu sendiri ya, selalu bisa bekerja sama dengan baik. Mungkin prinsip-prinsip dasarnya ya seperti itu.
Oke. Ya, Iya, Pak. Nah, selanjutnya Pak, mungkin kan Iya. banyak yang belum mengetahui tentang LDI itu sendiri. Banyak Iya. masyarakat yang masih dangkal pengetahuannya tentang LDI itu sendiri. Nah, sebenarnya bagaimanakah orientasi dakwah dari LDI, Pak? Ya, baik, terima kasih. Untuk orientasi dakwah, ya kami sebelumnya sampaikan dulu secara runut sejarah LDI ini dibentuk pada tahun 1972 ya, dengan nama Lentari dulunya. Kemudian berubah menjadi lembaga dakwah Islam Indonesia. Adapun sampai sekarang ya, adapun orientasinya kita terbuka, artinya siapapun boleh belajar atau menimba ilmu ataupun bergabung dengan organisasi kami, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Jadi sifatnya sangat-sangat terbuka. Ya bisa dilihat apabila ada tempat-tempat khusus pengajian ataupun yang menjadi binaan kami, ya kami sangat terbuka apabila ada warga masyarakat ataupun siapapun saja untuk bisa bergabung di atau belajar lah ya, belajar ilmu agama khususnya di Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Jadi pada prinsipnya ya kami terbuka, tidak tertutup gitu. Jadi silakan saja pada masyarakat untuk bisa ya apabila tertarik monggo silahkan gitu. Kami sangat-sangat terbuka baik untuk keorganisasian maupun mungkin di dalam hal untuk ilmu khususnya ilmu agama. Saya kira itu ya, organisasi dari dakwah kami. Yeah. Yang ketiga nih Pak, Yeah. sebenarnya lalu itu bagaimana hubungan LDI dengan Indonesia Pak? Relasi LDI dengan Indonesia itu yang sebagaimana hubungannya Pak? Oke, baik. Jadi kami dari awal berdirinya tahun 1972 itu dengan tegas bahwa kami berasaskan Pancasila. Jadi kami sebagai warga negara Indonesia yang baik, sebagai perwujudannya, sebagai terjemahannya berasaskan Pancasila, kami selalu tunduk patuh pada pemerintah yang sah. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu menjadi pedoman organisasi kami di dalam berbangsa dan bernegara. Jadi banyak program-program kami ya salah satu tujuannya untuk mengembangkan sumber daya manusia yang kami miliki untuk berkontribusi kepada negara. Tentunya yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan-peraturan yang telah disepakati atau disahkan oleh negara. Seperti kami warga LDI ya memiliki kewajiban atau bisa dicek lah nanti ya, mempunyai KTP sebagai salah satu kewajiban bagi warga negara. Kemudian di dalam berlalu lintas gitu ya, itu kami diwajibkan untuk memiliki SIM untuk mengemudi ya. Kemudian di dalam berpolitik ya kami sifatnya netral aktif. Netral aktif yaitu kita tidak berafiliasi kepada salah satu partai politik, tetapi aktif untuk selalu menggunakan hak pilih apabila di dalam pilpres ataupun pilkada kami aktif. Ya bisa dikatakan wajib untuk menggunakan hak pilih kita, tidak golput ya kalau zaman dulu mungkin. Jadi di dalam pilkada ataupun pilpres sekalipun ya kita menggunakan hak pilih kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, yaitu dengan salah satunya
memilih menjadi menggunakan hak pilih kita di dalam pemilihan tersebut, pemilihan umum maupun pilkada ya. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bapak, jadi semuanya lebih jelas bahwa organisasi LDI itu sendiri memang benar mengikuti aturan-aturan yang berlaku, dari prinsip-prinsipnya juga sudah jelas, sudah teratur semua, dari hubungan ke masyarakat, ke negara Indonesia sendiri itu juga sudah baik. Dan untuk semuanya yang masih penasaran dengan LDI, tidak ada salahnya langsung bisa mengetahui lebih dalam dengan ikut ke organisasi itu sendiri, karena memang benar-benar semuanya bersifat terbuka. Betul. Ya. Terima kasih banyak Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk memberi informasi yang lengkap, yang terperinci tentang organisasi LDI itu sendiri. Semuanya sangat bermanfaat. Nah, semoga Bapak selalu sehat, selalu sukses, dan semoga nanti ada kesempatan selanjutnya untuk kita berbincang-bincang lagi nih Pak. Insya Allah, monggo silakan. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.